Halo Sobat Hino, selamat datang di video memaksimalkan performa Hino Euro 4. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru kategori M, kategori N, dan kategori O. Hino Motor Sales Indonesia melakukan grand launching kendaraan Euro 4 pada tanggal 9 Maret 2022. Sobat Hino, perlu kita ketahui bahwa Hino adalah kendaraan komersial pertama di dunia yang menggunakan mesin berteknologi Common Rail System, tepatnya di negara asalnya yaitu Jepang. Sedangkan di Indonesia sudah menggunakan teknologi Common Rail System sejak tahun 2012, baik di truk atau bus. Nah, apa itu Common Rail System? Common Rail System adalah sistem bahan bakar pada mesin diesel yang dikontrol secara elektronik. Ini mempunyai kelebihan dapat memberikan suplai bahan bakar yang akurat dengan tekanan bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan konvensional, sehingga pembakaran menjadi lebih sempurna yang membuat performa mesin lebih baik dan gas buang yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Selain teknologi Common Rail System, berikut beberapa komponen untuk mengontrol emisi gas buang agar standar emisi Euro 4 terpenuhi. Pertama, EGR atau Exhaust Gas Recirculation adalah sistem yang mengembalikan sebagian gas buang ke sisi intake untuk menurunkan konsentrasi oksigen dari udara yang diinduksi ke ruang bakar. Penurunan konsentrasi oksigen ini untuk mengurangi suhu pembakaran sehingga kadar emisi nitrogen oksida berkurang. Kedua, VNT atau Variable Nozzle Turbocharger adalah generasi terbaru dalam teknologi turbocharger yang dikontrol secara elektronik, di mana turbo dapat memberikan tekanan udara secara maksimal, baik di putaran mesin rendah ataupun tinggi, sehingga mesin Hino tetap mendapatkan tenaga dan torsi yang maksimal. Ketiga, DOC atau Diesel Oxidation Catalyst adalah catalytic converter yang dirancang khusus untuk mesin diesel bertujuan mengurangi emisi karbon monoksida, hidrokarbon dengan reaksi kimia yang terjadi antara material DOC dan gas buang kendaraan. Keempat, SCR atau Selective Catalytic Reduction diadopsi pada truk Hino seri 500 dengan engine P11C. SCR merupakan perangkat kontrol emisi yang menggunakan cairan kimia berupa urea dan katalis untuk menguraikan emisi gas buang nitrogen oksid dengan reaksi kimia. Sedangkan karbon monoksida dan hidrokarbon sudah berkurang seiring naiknya temperatur mesin, sehingga gas buang lebih ramah lingkungan dan memenuhi standar emisi Euro 4. Nah, Sobat Hino, untuk memudahkan apa perbedaan dan keunggulan performa Euro 2 dan Euro 4, bisa kita lihat pada contoh kendaraan tipe 130 HD Euro 2 dan 136 HD Euro 4. Mari kita lihat spesifikasi yang berpengaruh terhadap performa kendaraan. Dari spesifikasi kendaraan, dapat kita lihat peningkatan tenaga mesin Euro 4, yaitu 136 PS pada 2500 RPM untuk kendaraan Dutro 136 HD dengan torsi maksimum 40 kg pada 1400 sampai 2500 RPM. Adapun transmisi dan diferensial atau gardan Dutro 130 HD Euro 2 dan 136 HD Euro 4 yang digunakan adalah sama-sama tipe transmisi RE50 dan gardan dengan final gear ratio 6,428. Dari spesifikasi kendaraan Euro 2 dan Euro 4, dapat kita lihat kendaraan 136 HD Euro 4 8% lebih baik dalam grade ability dibandingkan unit Euro 2 yaitu 130 HD. Dengan menggunakan mesin Euro 4 yang baru, Sobat Hino harus mengetahui karakteristik kendaraan yang mempengaruhi performa agar lebih optimal dan juga bagaimana cara pengoperasiannya saat berkendara di beberapa kondisi jalan. Sebelum mengemudi di jalan menanjak, analisa terlebih dahulu potensi tanjakannya, kemudian gunakan gigi yang sesuai dengan acuan putaran mesin berada di RPM tenaga maksimal. Saat ditanjakan, ada 3 hal yang memungkinkan terjadi. Pertama, bertahan pada gigi yang sama. Saat ditanjakan, jika kita menggunakan gigi yang sama sampai akhir tanjakan. Pastikan RPM mesin di sekitar 1400 sampai 2500 RPM. Kedua, memindahkan gigi ke yang lebih tinggi. Saat ditanjakan dengan beban maksimal dan mengharuskan berpindah gigi ke yang lebih tinggi, lakukan perpindahan gigi pada RPM mesin di 2500 RPM
pindahkan gigi transmisi ke yang lebih tinggi. Sebelum pedal kopling dilepaskan, pastikan RPM berada di 1400 RPM, sehingga mesin mampu meneruskan tenaga di gigi yang lebih tinggi. Ketiga, memindahkan gigi ke yang lebih rendah. Dan jika mengharuskan berpindah gigi ke yang lebih rendah dikarenakan RPM terlalu rendah, lakukan perpindahan gigi pada RPM mesin di 1400 RPM. Pindahkan gigi transmisi ke yang lebih rendah. Sebelum pedal kopling dilepas, pastikan RPM berada di 1400 RPM. Jika RPM mesin terlanjur turun kurang dari 1400, naikkan RPM mesin sampai 1400 RPM sebelum pedal kopling dilepas, sehingga mesin mampu meneruskan tenaga di gigi yang lebih rendah. Nah, Sobat Hino, bagaimana ya untuk perbandingan unit FM 280 JD Euro 4 yang menggantikan FM 260 JD Euro 2? Mari kita lihat spesifikasinya sebagai berikut. Dari spesifikasi kendaraan, dapat kita lihat tenaga mesin Euro 4 kendaraan Hino Ranger FM 280 JD yaitu 280 PS pada 2500 RPM. Dengan torsi maksimum 84 kg pada 1500 RPM. Ini yang menjadikan Hino Euro 4 tangguh di segala medan jalan. Adapun transmisi dan diferensial atau gardan FM 260 JD Euro 2 dan FM 280 JD Euro 4 yang digunakan adalah sama-sama tipe transmisi M009DD dan gardan dengan final gear ratio 6,428. Dari spesifikasi kendaraan FM 280 JD, dapat kita lihat kendaraan FM 280 JD Euro 4 16% lebih baik dalam grade ability dan final torque dibandingkan unit Euro 2 yaitu FM 260 JD. Sebelum mengemudi Hino Euro 4 seri 500 FM 280 JD di jalan menanjak, analisa terlebih dahulu potensi tanjakannya, kemudian gunakan gigi yang sesuai dengan acuan putaran mesin berada di RPM tenaga maksimal. Saat ditanjakan, ada 3 hal yang memungkinkan terjadi. Pertama, bertahan pada gigi yang sama. Saat ditanjakan, jika kita menggunakan gigi yang sama sampai akhir tanjakan. Pastikan RPM mesin di sekitar 1500 sampai 2500 RPM. Kedua, memindahkan gigi ke yang lebih tinggi. Saat ditanjakan dengan beban maksimal dan mengharuskan berpindah gigi ke yang lebih tinggi, lakukan perpindahan gigi pada RPM mesin di 2500 RPM. Pindahkan gigi transmisi ke yang lebih tinggi. Sebelum pedal kopling dilepas, pastikan RPM berada di 1500, sehingga mesin mampu meneruskan tenaga di gigi yang lebih tinggi. Ketiga, memindahkan gigi ke yang lebih rendah. Dan jika mengharuskan berpindah gigi ke yang lebih rendah dikarenakan RPM terlalu rendah, lakukan perpindahan gigi pada RPM mesin di 1500 RPM, pindahkan gigi transmisi ke yang lebih rendah. Sebelum pedal kopling dilepas, pastikan RPM berada di 1500 RPM. Jika RPM mesin terlanjur turun kurang dari 1500, naikkan RPM mesin sampai 1500 RPM sebelum pedal kopling dilepas, sehingga mesin mampu meneruskan tenaga di gigi yang lebih rendah. Nah, Sobat Hino, ketika melintasi jalan menanjak, pastinya pernah mengalami kondisi keponggok atau tiba-tiba berhenti di jalan menanjak karena kendaraan di depan mengerem. Bagaimana cara memulai kembali agar kendaraan mampu menanjak? Berikut tips dan triksnya. 1. Ketika berhenti, kita aktifkan rem parkir agar kendaraan tidak bergerak mundur. 2. Setelah rem parkir aktif, saat kita mau jalan lagi, disarankan mengawali penggunaan gigi paling rendah sesuai dengan kemiringan jalan dan kondisi muatan kendaraan. 3. Kemudian sesuaikan daya tanjak kendaraan dengan kebutuhan melalui pengaturan pelepasan pedal kopling dan penginjakan pedal gas. 4. Sebelum pedal kopling dilepas, naikkan putaran mesin maksimal pada 1500 RPM agar mesin mampu menggerakkan kendaraan. 5. Lepas pedal kopling secara perlahan. 6. Ketika sudah ada sedikit pergerakan, lepas tuas rem parkir secara berangsur-angsur bersamaan dengan menaikkan putaran mesin. Nah, Sobat Hino, untuk kendaraan Hino FM 280 JD yang menggunakan transmisi M009DD, kita perlu ketahui juga bagaimana cara pengoperasian tuas transmisi high-low yang ada simbol gambar kelinci dan kura-kura. Berikut ini caranya.
1. Perpindahan gigi dari high ke low atau kelinci ke kura-kura, kecepatan kendaraan harus di bawah 30 km per jam. 2. Aktifkan switch range ke posisi bawah. 3. Injak pedal kopling. 4. Pindahkan tuas transmisi dari gigi tinggi atau kelinci ke gigi rendah atau kura-kura. 5. Pastikan simbol kelinci di indikator panel sudah berubah ke kura-kura. 6. Pastikan sebelum pedal kopling dilepas, putaran mesin berada di 1500 rpm. Ketika akan melintasi jalan menurun, harus melakukan pengereman terencana. Berikut ini adalah cara melakukan pengereman yang baik dan benar pada saat melakukan pengereman di jalan menurun. Hal ini perlu menjadi perhatian karena beban kendaraan komersial serta dimensi kendaraan sangat berpengaruh pada daya pengereman kendaraan. Sebelum itu, pastikan juga kendaraan dalam keadaan kondisi prima untuk sistem pengeremannya. Perhatikan data berikut. Mari kita lihat unit yang melaju dengan kecepatan 60 km per jam dengan muatan, memerlukan jarak pengereman 60 meter, mulai dari mengerem sampai berhenti dengan aman dan nyaman untuk pengemudi dan muatan yang dibawa, sehingga dibutuhkan jarak aman saat berkendara. Hal ini pastinya juga perlu disesuaikan dengan kondisi jalan. Sehingga, ketika berkendara, pengemudi harus menjaga jarak dengan kendaraan di depannya sesuai kecepatan kendaraan yang dikendarai. Ketika berada di kondisi jalanan menurun, gunakan metode pengereman yang terencana sebagai berikut. 1. Gunakan rem mesin atau engine brake dengan posisi gigi transmisi masuk. Pedal gas dan kopling tidak diinjak. 2. Jika engine brake dirasa kurang maksimal, aktifkan rem gas buang atau exhaust brake untuk mengurangi laju kendaraan. 3. Aktifkan engine brake dan exhaust brake secara terus-menerus atau sesuai kebutuhan selama RPM berada di zona putih yang merupakan zona paling efektif. 4. Matikan exhaust brake ketika RPM mesin berada di zona hijau. 5. Saat RPM mesin mendekati zona merah, matikan exhaust brake bersamaan dengan menginjak pedal rem atau service brake, atur putaran mesin sampai zona hijau. 6. Ulangi tahapan engine brake, exhaust brake, dan service brake untuk memaksimalkan pengereman kendaraan. Pengoperasian engine brake dan exhaust brake selain membantu proses pengereman dan mencegah panas berlebih di tromol roda, ternyata berdampak pada penghematan bahan bakar dengan catatan: 1. Engine brake aktif, transmisi masuk, pedal gas dilepas dan RPM mesin berada di zona putih. 2. Mengaktifkan dan menonaktifkan exhaust brake dari tuas sebelum pedal gas diinjak. Dengan catatan tersebut, dapat dipastikan pemakaian bahan bakar 0. Selain aman, juga hemat bahan bakar. Ketika akan berhenti, lakukan beberapa kali pijakan pada pedal rem kurang lebih pada jarak 50 meter sebelum titik berhenti untuk mencegah panas berlebih pada tromol roda. Dengan pengoperasian rem yang tepat dan terencana, akan berdampak pada pengereman yang aman. Demikian video memaksimalkan performa Hino Euro 4. Semoga dapat memberikan pemahaman terkait teknologi Hino Euro 4 dan bagaimana cara yang tepat mengemudi di jalan menanjak menggunakan unit Hino Euro 4 beserta bagaimana melakukan pengereman yang aman dan nyaman untuk pengemudi dan muatan yang dibawa. Keselamatan berkendara adalah tanggung jawab kita bersama. Hino peduli keselamatan berkendara. Hino, always with you. Sampai jumpa kembali.